Oke rekan-rekan, pada video ini sesi yang saat ini kalau saya tidak salah adalah part 6 ya. Oke, di dalam sesi ini saya ingin sharing tentang sebenarnya kenapa saya sharing di awal ya, bukan akhir ya. Kenapa orang gagal, ada yang gagal atau ada yang sukses, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil di bisnis jaringan atau bisnis multi level. Sebenarnya ini bukan hanya di bisnis multi level atau di bisnis network, tapi sebenarnya boleh dibilang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang apapun, gitu ya. Tapi ya hari ini karena kita bicaranya topiknya adalah network marketing, jadi kita memang lebih spesifik kepada network marketing. Tapi memang secara umum ini bisa diaplikasikan di bidang apa saja, ya. Nah, kalau kita bicara ada faktor eksternal, ya ada faktor eksternal sebenarnya, ya. Jadi ada faktor yang namanya faktor eksternal dan ada faktor internal, ya. Nah, kenapa orang berhasil dan kenapa bisa ada orang gagal di bisnis jaringan? Jadi ada dua faktor, ada faktor luar, ada faktor dalam, ada faktor eksternal dan internal. Nah, kalau kita bicara faktor eksternal misalnya, nah bisa jadi mungkin adalah faktor di mana memang adalah dari segi company misalnya, ya. Mungkin kita bisa bilang mungkin company-nya salah pilih, atau misalnya company-nya memang visinya berubah, atau misalnya katakanlah itu bukan network marketing company, itu mungkin adalah money game company yang kamuflase. Mungkin tuh kalau kita bicara visi misinya ownernya juga yang awalnya baik tiba-tiba berubah, kita juga tidak tahu. Jadi bisa ada banyak faktor dari segi company, atau mungkin company memang cash flow-nya kurang baik dan sebagainya. Jadi banyaklah faktor dari segi eksternal company-nya. Atau juga bisa jadi dari yang namanya faktor upline misalnya, ya. Jadi kadang-kadang ada juga upline yang memang tidak mengerti bagaimana cara jalanin bisnisnya, hanya ajak-ajak saja, hanya closing-closing aja, nggak pernah dibimbing, nggak pernah di-guide, atau mungkin salah arah, atau mungkin memang dia bermain di money game, dia hanya mau untung sendiri dan sebagainya. Jadi banyak faktor lah, ya. Nah, mungkin ada faktor-faktor lain ya yang kita juga tidak tahu ya. Kadang-kadang juga bisa jadi karena ya cekcok antara upline-nya dengan si dianya, si pelaku bisnisnya. Jadi bisa juga seperti itu ya. Bisa saja apapun terjadi. Nah, ini adalah faktor eksternal, di mana sebenarnya faktor eksternal adalah boleh dibilang kita mau sebaik apapun kita teliti ya, kita pelajari, bisa jadi mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya out ya, out of our control. Jadi di luar kontrol kita. Kadang-kadang ada di luar kontrol kita. Kita nggak bisa kontrol faktor-faktor eksternal itu. Ada yang kita bisa kontrol, ada yang kita nggak bisa kontrol. Nah, tapi faktor eksternal ini oke lah, katakan sudah dibereskan, sudah dipilih dengan baik, apa-nya juga sudah oke, sudah bagus, leadernya juga sudah luar biasa hebatnya, company-nya juga sudah improve terus ya, karena company akan terus improvisasi, leadernya juga pasti terus improvisasi. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya faktor internal. Nah, faktor internal artinya apa? Artinya bicara masalah diri sendiri, ya, bicara masalah diri sendiri. Nah, artinya kalau kita bicara diri sendiri, ya, diri sendiri, oke. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah angka kesuksesan, misalnya contoh kita bicara orang yang gagal dan sukses. Di dunia ini kita bicara angka gagal dan sukses, menurut rekan-rekan kira-kira yang lebih banyak itu orang sukses apa orang gagal, atau orang tidak berhasil? Sebenarnya kategorinya ada 3. Ada orang yang excellent, ada yang average, tapi ada juga yang poor istilahnya ya. Tapi kita nggak bandingkan 3 lah. Kita asumsi misalnya langsung saja ada orang yang gagal di sini misalnya, ya. Ada juga misalnya ada orang yang berhasil di sini misalnya. Oke. Nah, kalau kita bandingkan seperti ini, misalnya kalau kita bikin persentase misalnya, ya, taruhlah yang gagal kita bisa bilang, let's say lah, kebanyakan pasti yang gagal, betul nggak? Yang berhasil, yang excellent tuh, kita bandingkan excellent tuh mungkin bisa cuman, ya, let's say 3% sampai 5%. Jadi memang angkanya kecil sekali. Ya, yang excellent saya bilang, yang berhasil. Nah, kalau yang gagal mungkin sekitar, let's say lah, sekitar 95% ya, sampai 97%. Karena memang dalam society seperti itu. Tapi di tengah-tengah ada yang average atau rata-rata, ya. Nah, pertanyaan saya kalau bicara masalah gagal dan sukses, ya, kalau kita bicara masalah gagal dan sukses dalam bidang apapun ada,
Dalam bidang kedokteran juga ada yang gagal dokter, ada yang berhasil, ada juga dalam bidang engineer dan sebagainya, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Dalam bidang properti misalnya ada yang berhasil dan tidak berhasil gitu kan. Tapi kalau kita bicara sekarang dalam sisi network marketing, dari sisi faktor internalnya, nah apa sih sebenarnya yang membuat orang itu gagal, bedanya dengan orang yang berhasil, yang sukses ya, istilahnya yang sukses gitu ya. Nah, pertama perhatikan di sini sebenarnya adalah ada beberapa key points yang saya pengen sharing. Ya, perhatikan biasanya umumnya orang yang gagal itu adalah orang yang malas. Ya, umumnya. Kalau saya perhatikan secara pengalaman saya selama 18 tahun di bisnis jaringan, saya melihat ada beberapa faktor yang membuat orang itu gagal di bisnis ini atau tidak berhasil di bisnis ini. Artinya kalau orang yang gagal, tentu di sini kalau dia malas, di sini dia rajin. Ya, dia rajin atau dia tekun. Oke? Nah, ada faktor berikutnya apa? Nomor 2, dia tidak disiplin. Ya, di sini dia otomatis opositnya. Simple. Orang yang berhasil selalu disiplin, selalu opositnya dibanding orang yang gagal, betul nggak? Nah, yang berikutnya apa? Tidak komit. Betul? Tapi kalau orang yang berhasil dalam bidang apapun ya, termasuk bisnis jaringan, komitmennya luar biasa. Betul? Komitmennya tinggi. Betul? Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah dia tidak teachable. Dia tidak mau diajarin, agak sulit buat diajarin, ya. Tapi kalau yang berhasil umumnya adalah orang-orang yang teachable. Adalah orang-orang yang bisa diajar namanya, bisa diajar, ya, dan mau belajar. Artinya mau belajar. Poin berikutnya, dia tidak mau belajar di sini. Ya. Tidak mau belajar, tapi kalau di sini dia mau belajar, ya, dia selalu tanya karena dia curious, dia selalu tanya, dia mau belajar, ya. Nah, kalau yang di sini berikutnya adalah banyak yang bilang saya sudah tahu, wah itu MLM saya sudah tahu, jadi banyak yang namanya bilang saya sudah tahu, ya. Sedangkan di sini attitude-nya bukan saya sudah tahu, tapi saya selalu ingin tahu, selalu ingin tahu. Jadi dia mau tanya terus, dia mau tanya terus. Otomatis kalau yang di sini tidak humble. Tapi kalau di sini dia humble. Karena dia merasa dia perlu belajar, dia nggak ngerti apa-apa, dia selalu tanya, dia pengen belajar. Artinya pada saat dia punya humbleness, rendah hati, dia ingin belajar terus-terusan sampai dia bisa berhasil. Makanya attitude-nya adalah dia teachable. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa? Pasti berhubungan dengan poin berikutnya adalah kalau di sini kalau dia tidak humble, dia mudah tersinggung. Ya. Nah, ini yang paling sering terjadi Bapak Ibu, rekan-rekan, mudah tersinggung. Tersinggung dengan siapa? Dengan upline atau dengan downline atau dengan prospek. Ditolak prospek, tersinggung rasanya. Nah, ini yang menurut saya tidak gampang karena kita bicara ini adalah people business. Ya, people business. Makanya saya selalu bilang apa? Kalau orang mau berhasil di bisnis jaringan, kalau dia tidak humble, dia tidak bisa berhasil di bisnis ini. Bahkan kalau Anda merasa diri Anda sudah humble, saya mau challenge Anda, jalankan bisnis jaringan. Anda berhasil di bisnis jaringan, baru saya bisa katakan Anda humble. Karena bisnis ini benar-benar menguji humbleness Anda dan saya. Ya, rekan-rekan. Nah, berikutnya adalah poin 9. Oke, kalau di sini dia mudah tersinggung, berarti di sini dia tidak mudah tersinggung ya, tidak mudah tersinggung. Ya. Oke. Nah, kalau berikutnya adalah artinya apa? Artinya kalau kita bicara masalah dia tersinggung, dia gampang menyerah. Ya, gampang menyerah. Nah, di sini dia tidak mudah menyerah. Jadi tidak mudah menyerah. Ya, jadi benar-benar orang yang di sini tuh benar-benar orangnya tuh beda, spesial, beda banget. Makanya kenapa saya bilang orang-orang yang berhasil di bisnis jaringan itu luar biasa. Ya,
Nah, tentu yang poin berikutnya adalah dia di sini tidak mau bayar harga, ya, tidak mau bayar harga. Bapak Ibu, untuk sukses dalam bidang apapun harus bayar harga, betul nggak? Artinya apa? Kalau orang tidak mau bayar harga, dia tidak bisa berhasil, betul? Termasuk di sini juga. Nggak ada pengecualian, ya. Nah, dari sini otomatis dia mau bayar harga, ya. Mau bayar harga. Bayar harga itu dalam bentuk apapun, dalam bentuk belajar, dalam bentuk datang presentasi, datang training, dan sebagainya, ya. Nah, artinya apa? Artinya dia punya learning attitude, ya. Dia punya learning attitude. Itu sangat baik, sangat baik. Yang di sini, ya. Kalau di sini learning attitude-nya tidak baik, ya, dia tidak mau belajar, artinya learning attitude-nya jelek. Tapi kalau yang di sini learning attitude-nya itu, ya, learning attitude-nya itu sangat baik. Karena dia mau belajar. Sedangkan di sini learning attitude-nya sikap belajarnya tidak ada. Kenapa? Karena ada tidak humble. Ya, ada arogansinya, ada mungkin namanya saya sudah tahu. Jadi ada egonya mungkin, ada pride-nya mungkin, ya. Karena kembali lagi saya bicara di bisnis ini sering terjadi gesekan. Nah, itulah yang akhirnya membentuk seorang leader sebenarnya kalau dia tahan gesek itu, ya. Nah, poin berikutnya adalah apa? Poin berikutnya adalah kalau yang di sini adalah biasanya tidak punya inisiatif. Sedangkan di sini dia punya inisiatif. Oke. Nah, yang berikutnya yang mungkin saya tambahkan adalah mungkin biasanya orang-orang di sini karena dia nggak mau belajar, ya, dia malas, ya, bisa jadi dia termasuk orang yang di comfort zone. Jadi zona nyaman, ya. Nah, zona nyaman juga otomatis kalau orang di zona nyaman dia nggak mau belajar, betul nggak? Ya. Nah, sedangkan di sini dia keluar dari zona nyaman dia, keluar dari comfort zone-nya dia, ya. Karena Bapak Ibu kalau mau sukses, Bapak Ibu kalau ada di comfort zone, tetap bisa keluar. Asal Bapak Ibu mau berhasil dan ada karakter seperti ini. Setiap orang punya comfort zone, percaya sama saya. Orang miskin punya comfort zone, orang sedang yang tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin juga punya comfort zone, orang kaya pun punya comfort zone. Masing-masing punya comfort zone berbeda-beda. Tapi comfort zone itu kita bisa keluar dari comfort zone kalau kita punya goal yang jelas. Ya. Nah, terakhir adalah mungkin saya tambahkan satu lagi. Biasanya karakternya adalah tidak konsisten. Tidak konsisten. Sedangkan di sini dia konsisten. Ya. Jadi ini semua saling berhubungan, Ya, mungkin ada beberapa poin lain, ya. Tapi pada dasarnya kalau Anda perhatikan di sini, ini very simple. Ini adalah human being karakter manusia. Ya, kembali tadi saya bilang ini adalah people business. Nah, kalau kita bicara people business, tentu saja pasti ketemu gesekan, antara gesekan dengan upline, dengan downline, dengan tim, dengan prospek bahkan, ya. Nah, kalau orang tidak bisa yang namanya menerima gesekan itu, atau tidak bisa terima yang namanya gesekan bersama-sama, biasanya dia akan hilang dari bisnis ini. Biasanya kalau ditelepon, akan Veronica. Ya. Nah, inilah sebenarnya alasan kenapa saya selama pengalaman saya di bisnis jaringan, saya melihat rata-rata kebanyakan orang yang berhasil di bisnis ini adalah punya karakter seperti itu, yang tidak berhasil rata-rata seperti ini. Dan memang mereka tidak, akhirnya karena punya karakter begini, akhirnya bisnisnya tidak jadi satu yang namanya priority. Tidak jadi satu prioritas atau priority. Ya. Nah, untuk sesi berikutnya saya ingin sharing tentang bagaimana sih sebenarnya mindset seorang business owner. Ingat ya, saya membuat video ini, sesi video ini part by part, itu singkat demi singkat, ya. Tentu saja poinnya mungkin tidak semua saya bahas, yang penting minimal ada gambaran untuk setiap topik atau setiap poin yang saya bahas. Jadi untuk berikutnya saya akan bahas tentang bagaimana mindset seorang business owner. Oke? See you di part berikutnya. Thank you.